Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas latihan soal tentang titik berat atau pusat massa ya. Dan materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Sebelumnya kita sudah membahas konsep dasarnya ya. Konsep dasar tentang titik berat dan pusat massa. Materi itu juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 1 ya. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain ya. Ada kelas 10 semester 1 dan 2, ada kelas 12 semester 1 ya. Ada juga playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist ini. Ya. Baik, kita mulai. Soal pertama, ya. Sebuah palu terdiri atas bagian kepala yang berbentuk silinder. Ini kepalanya berbentuk silinder dengan massa 2,00 kg dan diameternya ini ya 8,00 cm. Serta tangkai ya tangkai palu ini yang juga berbentuk silinder ya dengan massa ya 0,500 kg dan panjangnya ya 2,60 cm ya. Pada gambar ada. Letak pusat massa palu adalah, jadi kita mau mencari koordinat atau letak pusat massa yang pada sumbu X saja ya. Di opsi ini kita hanya mau mencari yang sumbu X. Baik. Maka cara menjawab soal seperti ini adalah kita bisa bagi dua. Kita bisa bagi dua bagian pada palu ini. Jadi ada tangkai dan ada kepala. Pada soal juga tadi dijelaskan ya, ada kepala dan tangkai. Ini bisa dibagi dua. Kemudian kita tinjau per bagian. Ya, kita tinjau koordinat atau letak pusat massa per bagian. Baru kita gabungkan. Ya, misalnya pada tangkai dulu ya, pada tangkai. Nah, kalau tangkai ya mudah. Ini kan berbentuk silinder tadi pada soal ya dijelaskan. Maka ya letak pusat massanya tentu di tengah. Ya kan, setengah dari panjangnya. Ya, setengah dari panjangnya, setengah dari 26 ya 13 ya. Jadi 13 cm. Ini letak pusat massa tangkai. Ya, kita misalkan X1 ya 13 cm. Tinjauannya dari sini ya, tinjauannya dari sini. Berikutnya, ya, letak pusat massa pada bagian kepala. Ini kita tidak tinjau lagi koordinat Y-nya ya, karena di opsi tadi kita hanya mau mencari yang X saja, ya kan? Nah, maka pada bagian kepala palu, ya kalau bentuknya juga silinder, maka juga di tengah, ya kan? Koordinat pusat massanya juga di tengah. Jadi setengah dari 8, yaitu 4 cm. Atau di tengah kepala. Baik. Karena kita tinjaunya atau kita menghitungnya dari acuan ini, ya, maka ya 4 ini ya dari sini ya kita harus hitung ya terhadap acuan ini, ya kan? Kalau 4 ini setengahnya ya maka kalau dari sini ke tengah-tengah ini ya 26 tambah 4 kan? Ya jadi pusat masanya itu di 4 ya setengah dari 8, tapi kan kita tinjaunya dari sini. Maka ya dari panjangnya dari sini ya dari sini sampai di tengah. Ya, sekali lagi panjangnya dari sini sampai di tengah yaitu 28 tambah 4. Di tengahnya kan? Sorry, 26 tambah 4 ya, 26 tambah 4. Maka kita dapatkan 30 cm. Maka inilah ya letak atau koordinat pusat massa tangkai ini kepala. Berikutnya digabungkan. Gimana cara gabungnya? Kita bisa gunakan persamaan ini. Ya. Ini kita sudah bahas di konsep dasar di konten sebelumnya ya. Kita bahas dari mana persamaan ini. Kalau kita punya atau kita diketahui massa benda ya. Kalau kita disajikan massa benda, maka kita bisa menentukan koordinat pusat massanya dengan menggunakan persamaan yang ada variabel massanya di sini. Ya. Maka persamaannya seperti ini. Sekali lagi, dari mana persamaan ini silahkan dicek di konten sebelumnya ya, di playlist tadi. Kita masukkan ya, kita masukkan. Ini artinya M1X1 tambah M2X2 per M1 tambah M2. Ya kan? Karena kita punya dua benda saja.
kita masukkan yang diketahui ya, ada X1, X2, dan ada M1, M2 tadi pada soal, kita masukkan, maka kita dapatkan ini. Hasil akhirnya adalah 66,5 per 2,5. Hasilnya adalah 26,6 cm. Inilah koordinat pusat massa palu ini ya, yaitu 26,6 pada sumbu X ya. Jadi kira-kira di bagian sini ya, lewat 26 ya pada sumbu X. Baik. Soal berikutnya. Letak pusat massa bangun tersebut adalah, baik, kita punya sistem seperti ini ya, ada batang-batang kecil seperti ini. Jadi dari sini panjangnya 2 ya, kemudian di atas ini 4, ini 4 juga, ini 3, 3, dan ini 2, 2. Nah, bagaimana? Nah, kita mau cari yang dua-duanya ya, pada koordinat X dan Y. Ya, pusat massa benda seperti ini. Maka, supaya memudahkan kita menyelesaikan soal ini, kita bisa memisalkan seperti ini. Ya, kita misalkan kita tinjau per bagian, jadi ada batang 1, ya, ada atau bagian 1, bagian 2, ini semacam tiang-tiang ya, gitu. Tiang-tiang. Maka kita bisa andaikan ini tiang 1, atau kita misalkan ini tiang 1, kemudian yang naik ini 2, kemudian dari sini ke atas ini 3, dan yang mendatar ini adalah 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tinjau per bagian sebagaimana benda di soal sebelumnya tadi. Ya. Oke, untuk bagian 1. Nah, koordinat pusat massanya ya tentu kalau batang gini ya setengahnya ya. Acuannya dari sini. Ya, kalau X-nya ya setengahnya, kalau panjang totalnya ini 6 ya kan, batang ini 6, ini 2 tambah 4 ya. Kalau setengahnya ya 3. 3 cm. Kemudian untuk Y1-nya ya, untuk koordinat pusat massa pada sumbu Y untuk batang 1 ya. Ya, di tengah-tengah ini ya. Kalau di tengah-tengah ini ya sumbu Y-nya ya, dari sini ke sini kan 3. Pusat massanya di sini, X-nya 6, X-nya 3, dan Y-nya ya dari sini ke atas ini ya 3 juga kan. Oke. Dari panjang dari sini ke sini ya, 3. Oke. Berikutnya kita mau menghitung panjang. Kenapa kita hitung panjang? Karena kita diberikan informasi hanya panjang saja. Dan benda-benda ini kita bisa pandang sebagai dimensi panjang saja. Dan kita punya persamaan. Ya, kita punya persamaan menentukan koordinat pusat massa yang menggunakan panjang-panjang benda. Ya. Selain tadi ada massa juga di soal sebelumnya. Oke. Panjang batang ini tentu 6 ya kan? 2 tambah 4 ya, panjang batang 1. Berikutnya untuk batang 2 yang naik ini dari sini ke sini, ya tentu ya pusat massanya juga di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah ini, maka sumbu X-nya ya dari sini, koordinat pusat massa pada sumbu X-nya ya dari sini ke sini kan. Acuannya kan di sini ya. Di sini ke sini ya 2 kan? 2 cm. Berikutnya kalau Y ya dari bawah ini ke atas ini ya. Yaitu ya kita bisa lihat nih. Dari sini ke sini ya, ini kan setengahnya 2 ya. Ini setengahnya 2, dari sini ke sini 2. Kemudian kalau dari bawah ya 3 ya kan? 3 tambah 2. Ya, itu untuk Y-nya yaitu 5 cm. Sekali lagi X-nya itu ya dari sini ke sini itu 2 cm ya kan? Sedangkan Y-nya dari bawah ke atas ini ya 3, 2 ya kan, setengahnya yaitu 5 cm. Berikutnya untuk panjangnya ya 4 cm kan, panjang batang 2 ini. Berikutnya untuk bagian 3 ya, untuk bagian 3 ya dari sini ke atas ini ya. Oke. Koordinat pusat massanya untuk sumbu X ya kan, pusat massanya di tengah ya, di tengah ini. Maka ya X-nya atau koordinat pusat massa pada sumbu X ya dari sini ke sini ya kan, yaitu sepanjang ini ya, yaitu 6 kan, sepanjang ini kan 6 ini, 2 tambah 4, 6 cm. Sedangkan Y-nya ya dari sini ya sampai di tengah ini kan, pusat massanya, ingat ya, pusat massanya selalu di tengah batang, persis di tengah batang. Maka kita tinggal tentukan koordinatnya ya. Kalau di tengah ya 3 kan, dari sini ke atas 3. Sekali lagi acuannya ya dari sini. Ya, maka kita naikkan tak, nah itu 3 ya kan di sini. Baik,
Y-nya 3 cm ya, setengah dari 6 ini, panjangnya kan 6 ya. Panjangnya adalah 6 cm. Berikutnya untuk bagian 4, ya untuk bagian 4, batang 4 ini, ya pusat masanya juga di tengah. Kalau di tengah, maka X-nya ya dari sini ke sini, 6 juga kan, 2 tambah 4 ini ya, 6 cm. Berikutnya untuk sumbu Y-nya, ya dari sini sampai di tengah batang itu kan, nah sini, dari sini ke sini. Ya 6 juga kan, 6 cm. Panjangnya 4. Sehingga kita sudah punya apa-apa saja yang diperlukan untuk menentukan koordinat pusat massa keseluruhan benda ini, ya, yang kita anggap ini sebagai satu kesatuan begitu. Persamaannya ini, persamaannya adalah ya koordinat pusat massa pada sumbu X adalah ini, yaitu L1 X1 sampai L2 X2 dan seterusnya per sigma L. Persamaan ini juga kita sudah rumuskan di konten sebelumnya, silahkan dicek ya. Kita sudah punya ini semua ya, kita sudah punya ini semua, tinggal dimasukkan saja. Dimasukkan semua ya, maka hasilnya adalah 86 per 20. Atau ya 4,3 cm. Inilah koordinat pusat massa pada sumbu X pada keseluruhan atau pada benda yang gini ya, yang begini. Berikutnya pada sumbu Y ya sama persamaannya ya, tinggal di sini kita ganti pakai Y, dan ini juga kita sudah punya semua ya. Di slide sebelum tadi kita sudah dapat semua. Tinggal kita masukkan saja ya kan. Kita masukkan semuanya, hasil akhirnya 80 per 20 ya, yaitu 4 cm. Maka kita punya koordinat pusat massa bangun ini atau benda ini adalah X, Y, yaitu 4,3 cm dan 4 cm ya. Nah, soal berikutnya, letak titik berat bidang homogen yang diarsir terhadap sumbu X adalah ya ini yang diarsir ini ya, atau yang berwarna ini. Ini kita mau cari letak ya titik beratnya atau pusat massanya sama letaknya ya terhadap sumbu X ya, diarsir terhadap sumbu X. Yang kita mau cari ternyata hanya Y-nya saja, koordinat Y-nya, koordinat pusat massa Y. Ya, kalau tadi itu di soal awal itu menggunakan massa, di soal kedua menggunakan panjang. Nah, kalau ini karena dia bidang, maka kita akan gunakan luasan. Ya. Nah, ini juga bisa kita bagi, ini bangun 1, ini bangun 2, atau bidang 1, bidang 2 ya. Untuk bagian 1 ya ini ya persegi ya atau segi 4. Ya ini koordinat pusat massanya atau pusat massanya tepat di tengah bidang ya kan, tepat di tengah bidang ini. Maka X-nya ya dari sini ke sini ya 3 ya kan? 3 cm setengah dari 6. Kemudian untuk Y-nya ya setengah dari 3 kan? Karena kan tepat di tengah. Setengah dari 3 ya di sini. Berarti Y-nya adalah 1,5 cm. Kemudian luasnya, ya sekali lagi tadi kita pakai luasannya karena ini bidang, ya panjang kali lebar kan. 6 kali 3, yaitu 18 ya, cm pangkat 2. Kemudian untuk bagian 2 ini, ya segitiga ya. Segitiga, ya kita sudah bahas di materi konsep dasar tentang titik berat ya. Bahwa letak titik berat atau pusat massanya, kalau pada sumbu X itu tepat di tengah, pada sumbu Y itu sepertiga dari tingginya. Sepertiga dari tingginya dan tepat di tengah ini ya. Sepertiga dari tingginya, itu pada sumbu Y. Maka, kalau sumbu X-nya, koordinat pada sumbu X tepat di tengah, kalau tepat di tengah ya, ini panjangnya 3 ya, alasnya 3, kalau tepat di tengah ya dari sini ke sini. Ya panjangnya 3 ya, panjangnya 3 ya 6 kurang 3 kan, panjangnya 3. Tepat di tengah adalah 1,5 ya, jadi dari sini ke tengah 1,5. Karena kita tinjaunya dari sini, dari koordinat, dari pusat koordinat ya, di acuannya di sini, maka ya dihitung dari sini kan, yaitu 3 tambah 1,5. Ya kan, 3 tambah 1,5, hasilnya adalah 4,5 cm. Pada sumbu Y, ya ini kan letaknya tadi sepertiga dari tingginya. Ya tingginya di sini adalah 3 ya kan. Dari sini ke sini 3. Ya sepertiga dari tingginya
ya 1 kan, 1 cm. Karena kita hitungnya dari sini, dari bawah ya, maka dia 3 tambah 1. Ya, hasilnya 4 cm. Luasnya ya alas kali tinggi bagi 2 kan. Alasnya 3, tingginya juga 3. Bagi 2. Ya, jadi 9 bagi 2, hasilnya 4,5 cm pangkat 2. Maka terakhir ya, kita tinggal cari koordinat pusat masanya pada sumbu Y saja karena di soal ya yang dicari hanya itu, yang diminta hanya itu. Kita masukkan persamaan koordinat pusat massa yang pakai luasan di sini ya. Ini juga kita sudah rumuskan, kita sudah buktikan di materi konsep dasarnya. Silahkan dicek ya. Maka ini ya ini sama dengan A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Kita sudah punya semua ini ya. Tinggal kita masukkan saja semua angka-angkanya dan terakhir kita dapatkan 45 per 22,5. Atau sama dengan 2 cm. Ya, inilah koordinat pusat massa pada sumbu Y. Kalau mau dicari dengan X bisa juga, ya nanti di sini diganti X, kemudian di sini A1X1, ya di sini AIXI ya. Maka A1X1 tambah A2X2. X-nya juga kita sudah punya ya, sudah dicari juga, tinggal dimasukkan saja, nanti diperoleh koordinat pusat massa yang lengkap X, Y. Tapi di soal ini kita hanya mau mencari Y saja. Ya. Baik, di konten berikutnya kita akan membahas lagi latihan soal tentang titik berat. Ya, ini masih bagian pertama.